Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya sebagai salah satu bentuk nasionalisme terhadap negara. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melaksanakan kegiatan literasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian mampu menilai cerita secara perinci. Lalu setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, kalian mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Setelah berdiskusi, kalian mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Setelah mengamati gambar, kalian mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Lalu yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Apakah kalian tahu mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat dari bekerja? Setiap orang bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Bacalah teks berikut ini dalam hati. Nelayan adalah seseorang yang bekerja mencari ikan di laut. Terdapat dua macam nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Perhatikan diagram Venn berikut. Berikut adalah diagram Venn persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional pergi melaut malam hari, lalu menggunakan sampan, tidak bisa melaut jauh,
lalu tidak menggunakan radar, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Sedangkan nelayan modern itu pergi melautnya bisa kapan saja, lalu menggunakan kapal yang lebih besar, juga bisa berlayar ke laut lepas, menggunakan radar, dan membutuhkan bahan bakar. Namun keduanya sama-sama menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah kegiatan menangkap ikan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, menangkap ikan menggunakan bom ikan, ya. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Lalu yang kedua, menangkap ikan dengan pukat harimau. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Sehingga kedua cara ini tidak diperbolehkan dalam menangkap ikan di laut. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping. Yang pertama, ikan ditangkap oleh nelayan. Lalu oleh nelayan ini dijual di pelelangan ikan. Dari pelelangan ikan disalurkan, ya, didistribusikan ke pedagang di pasar. Nah, dari pasar inilah konsumen dapat membeli ikan, ya. Contohnya ibu kalian membeli ikan ke pasar, ya. Nah, lalu ikan tersebut diolah menjadi makanan yang dapat dimakan. Nah, kalian dapat memakan ikan tersebut. Nah, itu adalah proses bagaimana ikan bisa kita makan. Menurut gambar tersebut didapatkan informasi sebagai berikut. Jenis kegiatan ekonominya yang terdapat pada gambar tersebut adalah perdagangan, ya. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat adalah nelayan, pedagang ikan, tukang angkut barang, juga penjual ikan di pasar. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu? Kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, perhatikan ya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Lalu ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di antaranya adalah dokter, guru, tukang cukur rambut, polisi, sopir. Mereka semua termasuk ke dalam orang-orang yang bekerja menghasilkan jasa, ya. Karena pekerjaan yang menghasilkan jasa itu tidak menghasilkan barang, melainkan mereka itu memberikan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, anak-anak, sekarang tugasmu adalah sebagai berikut. Anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sekian. Anak-anak, jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian ke WhatsApp Ibu. Tetap menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.